lagi bersama kami Cicetin. Aku Cit Dan aku Cet. dan kita adalah Cicet. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya. Dan tetap jaga kesehatan kalian. Dan kalau misalnya kalian mau keluar, jangan lupa ikuti protokol supaya kalian bisa sakit. Oke, hari ini mau ngapain nih? Nah, hari ini kita ada tamu lagi nih. Hari ini kita bersama Emerson Kuliah di mana aja? di Maranatha sih, terus jurusan juga sastra Inggris. Mantap. Oke. Nah, hari ini kita nih mau bahas soal Jepang dan teman-temannya. Teman-temannya. Teman-teman. Kenapa suka Jepang dan dari kapan sukanya? Kalau dibilang suka Jepang dari kapan sukanya ya, kalau yang apa ya, kayak udah suka banget tuh lihat waktu itu antara SMP lah ke SMA itu udah benar-benar sukanya gitu. Tapi kalau tahu Jepang kayak gitu udah dari kecil sih gitu. Kan biasa dulu tayangannya kan kayak anime-anime kecil gitu, kayak Doraemon gitu kan. Kayak Doraemon. Apa sih yang disuka dari Jepang? Seperti yang tadi aku bilang sih, animenya sih salah satunya gitu. Terus selain animenya aku suka samurai. Samurai gitu, pokoknya yang ya aku suka yang namanya pedang kayak gitu kan. Jadi itu yang bikin aku tertarik sih di situ. Nah, ngomongin soal anime nih, tadi anime apa yang disuka dan genrenya apa? Oh, tipe-tipe anime yang aku suka sih banyakan ya, itu action fantasi sih. Karena kalau action tuh aku lihatnya apa ya? Ya kayak kesatriaan begitu gitu, maksudnya kayak pahlawan gitu. Terus apa ya, kayak tokoh utamanya melindungi keluarganya, tokoh utamanya melindungi dunia kayak gitulah. Terus apa namanya, mengalahkan kejahatan gitu, jahat yang baik. Iya begitulah gitu kan. Terus kan fantasi, kenapa aku suka ya, biasanya tuh yang bikin aku suka fantasi tuh di desainnya sih, desain monsternya, kadang desain karakternya, terus juga terutama desain latar belakangnya sih gitu, pemandangannya biasa mereka bikin bagus banget kalau bikin anime fantasi begitu. Nah, udah anime ya. Sekarang makanan gitu. Sebenarnya kan banyak kan yang jualan makanan Jepang juga kan ya. Antara ada okonomiyaki lah, ada takoyaki lah, terus ada sushi juga kan, kadang juga ada ramen gitu. Cuman ya walaupun aku seneng loh apa ini makanan ini, cuman aku penasaran dengan yang otentiknya gitu loh, maksudnya yang benar-benar orang Jepang buatan sana, bahan sana gitu kan. Nah, itu aku penasaran sebenarnya di situ. Ya kayak apa ya, kayak ramen gitu contohnya ya. Ramen tuh kalau di Indonesia ya mungkin kita kenanya ramen ya rasanya begini gitu. Mungkin rasa ayam gitu ya, mirip-mirip kan. Tapi kalau pas aku nonton di YouTube atau baca-baca gitu, ramen di Jepang tuh banyak banget gitu, ada lebih dari ratusan sih jenis ramen di situ. Nah, setiap keluarga aja kadang mereka bikin kaldunya itu spesial keluarga itu sendiri. Kadang iya. Kalau keluarganya memang apa ya, keluarga pembuat ramen gitu ya. Belum lagi juga tekstur mie-nya juga pasti mungkin beda juga. Kadang juga setiap daerah beda, kadang setiap mang-mang juga beda gitu. Nah, kalau kita di Bandung sini atau mungkin di Jawa Tengah atau mungkin di Jawa Barat sini atau di mana lah di Indonesia kan ya, biasanya kan kita lihat tuh yang gerobak mie ayam yang biru itu kan biasanya kalau satu daerah ya mungkin rasanya mirip ya gitu, beda daerah beda rasa gitu. Tapi kalau di Jepang mungkin beda sebelah aja ramennya udah beda keluarnya beda bumbu, beda kaldu gitu kan, beda topping gitu. Itu yang bikin aku tertarik juga. Belum lagi sushi, kalau di sini kalian tahu sushi yang wujudnya kayak gimana? Kalau aku tanya. Banyak sih, ada yang tadi kan nasi sama apa sih, rumput laut itu. Biasanya Ya gitu ya. Temennya yang nasi terus ada atasnya ada ikan. Atasnya ada ikan gitu ya. Iya sih. Sebenarnya juga aku penasaran juga sama yang itu juga gitu. Dulu sih mamaku pernah sih buat sushi yang raw gitu kan. Ya oke, memang enak sih, tapi ya kembali lagi aku memang penasaran dengan yang otentiknya gitu sih. Soalnya ya mungkin mereka pakai bumbu apa kan kita nggak tahu gitu ya. Iya. Terus kalian tahu nggak apa arti dari sushi itu sebenarnya?
Kenapa kok sushi kok bentuknya beda-beda gitu ya? Nggak tahu. Kenapa bentuknya beda-beda tapi tetap namanya sushi gitu? Apa tuh? Ya ini mungkin terima kasih terhadap Chef Juna ya, kemarin-kemarin baru lihat sih sebenarnya gitu ya. Sushi itu artinya vinegar rice gitu, maksudnya nasi dengan cuka. Si nasinya doang. Kalau kalian mungkin makanan Jepang apa yang kalian suka misalnya gitu? Yang Sushi paling ramen. iya itu loh. Iya, paling ramen. Kayaknya aku tahu itu cuma itu doang deh. Aku ya Takoyaki, ya. Iya. Takoyaki, okonomiyaki udah nyoba? belum sih. Ya, lupa aku. Kayaknya belum. Belum ya? Itu kayak gimana sih makanan apa? Kalau apa? Takoyaki. Takoyaki ya. Kalau arti sebenarnya dari takoyaki ya, tako kan gurita, yaki itu panggang, ya. Sebenarnya gurita panggang. Cuman ya dibikin kayak bakso gitu, bulat-bulat gitu. Aku pernah sih kayaknya nyobain. Okonomiyaki ya rasa rada-rada mirip, cuman ya wujudnya beda sih. Kalau okonomiyaki lebih kayak pancake kayak gitu, makanya biasanya disebutnya Japanese pancake kan gitu. Iya. Tapi aku sukanya okonomiyaki tuh kayak ada sayuran, kadang daging campur semua. Ada isinya ya. Dan kayak ramen juga. Di Jepang sana Oh. yang keluar kayak begitu lah. Kreatif banget ya kayaknya. Memang Jepang tuh banyak hal kreatif yang bikin aku seneng sih salah satunya gitu ya. Bagus sih. Iya, bagus. Bisa bahasa Jepang nggak gimana awal belajarnya? Mas Jepang sih aku masih dikit-dikit sebenarnya gitu ya. Terus apa ya? Gimana belajarnya? Nonton anime. Nonton anime ya, nonton drama Jepang sih ya. Belajarnya baik. Mau Tapi- bahas apapun kayaknya nonton tuh paling. Iya. Memang ya, Iya, memang iya. salah satunya listening Iya. gitu kan, terus kita Iya. coba ngomong Iya. gitu. Itu latihan yang paling bagus sebenarnya gitu. Terus kadang kan di tempat kuliahku kan ada pertukaran pelajar kan dari Jepang namanya dari Universitas Hokusei lah waktu itu. Ya itu aku coba-coba lah gitu. Pertama ya dianya bisa Inggris, aku bisa Inggris, jadi ngomong dulu aku mau nyoba pakai bahasa Jepang nih gimana gitu ya. Soalnya kalau nggak ngomong dulu, dia takutnya dia kira aku bisa, terus ternyata aku mandek, putus di tengah jalan itu nggak bisa bahasa Jepang. Ya kan, ya nggak lucu juga gitu kan masalahnya kan. Jadi aku ya minta izin dulu gitu. Baru aku nyoba dikit, ya, macam kayak gitu. Terus aku nyoba dikit-dikit gitu. Ya apa ya namanya? Ya itu lumayan terbantu sih kalau ngobrol sama orang aslinya langsung gitu ya. Tapi tetap aja sih bahasa yang di dalam anime atau di dalam drama sama orang aslinya pasti beda. Kayak orang Indonesia juga kan. Mungkin kalau kita lihat sinetron atau film Indonesia kayak gitu, iya. Apa namanya bahasanya kayak tertata gitu kan. Iya. Tapi kalau kita ngobrol biasa gini, ya kayak gitu. Ya mereka juga sama. Belum lagi ada logatnya lagi. Iya, gitu iya. kan. Kalau udah beda daerah. Iya. Makanya suka bingung. Iya. Kayak Nah, terus ada tips gak buat yang pengen belajar bahasa Jepang nih gitu? Misalnya dari tips ada yang mau pengen belajar bahasa Jepang terus kayak aku bingung gimana cara belajarnya. awal-awal. Kalau buat awal, ya mungkin kalau buat yang pecinta Jepangan gitu atau anime kayak gitu ya memang nonton anime sih salah satunya gitu ya. Tapi kalau yang mungkin bukan ya gimana ya? Sebenarnya di Bandung sini juga ada lumayan banyak sih les-lesan Jepang meskipun aku belum ikut sih sebenarnya. Ya walaupun pengen ikut tapi ya paling itu yang bisa aku saranin sih. Kalau enggak yang misalnya ada temen yang memang dari Jepang atau mungkin teman yang bisa bahasa Jepang ya coba-coba aja gitu. Tapi ya bilang dulu apa ya bahasa Jepangku ya masih belum bagus. Ya saya mau coba dulu lah. Paling itu sih. Kalau gitu ada nggak aktor atau penyanyi yang suka dari Jepang? Dari yang tahun 90-an ya, 90-an ada. Apa ya? Yang itu aktor apa ya yang pernah tayang di TV Indonesia juga sih namanya Takoyaki Mula gitu ya. Dia perannya bagus, terus apa namanya sampai sekarang pun maupun udah punya anak dia masih tetap peran sampai sekarang. Dan tetap apa namanya karirnya tetap meningkat terus gitu. Wah, keren sih. Yang masih meningkat. Keren. Padahal udah lama gitu. Padahal umurnya mungkin udah 45 ke atas lah gitu. Nah, ya kalian tahu lah aku suka Kamen Rider juga kan ya. Mungkin kalau yang nonton Kojalu mungkin tahu ya di situ. Iya.
Lu tahu lah kok Jalo tuh suka Kamen Rider juga. Jadi ini apa ya? Salah satu aktor favorit yang dari Kamen Rider tuh si ini Hiromi Tsushima. Yang bikin aku salutnya dari dia itu ini dia nikahin pacarnya secara cepat gitu. Memang udah rada lama sih pacarnya, tapi pas tahu pacarnya sakit dia malah mutusin untuk nikahin pacarnya karena dia mau memutuskan untuk merawat pacarnya. Soalnya dia memang udah jadi CEO, udah jadi udah jadi pengusaha kan dia kan ya. Jadi dia nikahin pacarnya dari istrinya dan sampai sekarang udah langgeng dan punya 2 anak. Nah itu yang jadi jadi contoh yang baik juga gitu. Terus dia aku kan biasa nonton YouTube-nya juga dia, dan dia tuh bilang dia udah nggak berkarir lagi di dunia perfilman karena dia fokus ngurus anak. Jadi kayak gitu kan. Ya wow gitu lah, buat apa ya wow gitu ya. Terus penyanyi ya, penyanyi satu aja ya, mungkin takutnya kepanjangan. Penyanyi itu yang aku suka tuh si Minase Inori namanya gitu. Dia umurnya seumuran aku gitu, cuman yang bikin aku kagum tuh dengan seumuran aku ini, tapi dia karirnya udah sukses gitu ya. Padahal dia mulai debutnya ya umur 18-19 tahun, dan pas itu aku juga umur 18-19 tahun masih kuliah gitu. Dia malah udah ditawarin jadi pengisi suara di anime mana-mana, terus juga nyanyi kan gitu. Ya itu sih yang bikin aku salut sih soal ini. Nah, bisa ajarin nggak nih 1 atau 2 kalimat yang sering dipakai dalam bahasa Jepang? 1 atau 2 kalimat yang bisa dipakai bahasa Jepang misalnya kayak ohayo gozaimasu. Topiknya apa tuh? Selamat pagi misalnya gitu ya. Terus kimi wa asa gohan wa tabemasu ka gitu misalnya. Apakah kamu udah makan pagi belum? Udah sarapan belum? Gitu. Terus shigoto ga ippai desu. Temo sekali sama Desta misalnya kayak gitu ya. Pekerjaannya banyak sekali tapi ya apa namanya sekali sama Desta tuh kayak mana ya bahasa Indonesia aku ngerti sih artinya tapi kayak apa ya, wah kerja sama yang bagus gitu kayak thanks buat kerjanya kayak gitu sih. Kalau bahasa Jepang terima kasih apa? Ada arigato, ada domo, ada. Nah, efek suka Jepang ini buat ke kakak gimana? Efek suka Jepang ya? Buat diri sendiri gitu. Ya, yang pertama yang tadi ya, setidaknya ada keberanian untuk mencoba bahasa Jepang ya, ngobrol pakai bahasa Jepang gitu. Terus kedua tuh ini apa? Kreativitas ya, kan aku juga orangnya suka gambar kan gitu kan. Terus kalian tau lah anime manga gitu biasanya kan beda-beda kan wujud style yang mereka dalam gambar gitu. Ya itu sih di situ yang aku suka gitu. Jadi kayak nemuin styleku sendiri gitu dalam gambar gitu ya. Terus juga aku juga suka kalau lihat mereka ya, karena aku suka memang action kayak gitu kan ya. Jadi aku suka lihat bagaimana mereka masang angle-nya gitu, maksudnya sudut pandang si karakternya dari mana-mana gitu kan. Jadi nggak cuma datar doang kalau dia bahas di komiknya gitu atau di animenya. Terus juga ya banyak sih gitu ide buat cerita juga gitu ya. Sekarang coba-coba bikin komik gitu lah. Mantap sih. Walaupun kemarin mungkin ada problem yang gitu ya, gadget gitu ya. Tapi ya puji Tuhan lah gitu, Tuhan masih kita buka jalan gitu untuk terus berkarya makanya sih. Nanti kita tungguin filmnya. Iya. Mohon Kalau maaf. ada ya, ada. Amin. Kita baca. Oke. Oke, cita-cita atau kerinduan di 5-10 tahun ke depan gimana? Cita-cita kerinduan 5-10 tahun. Ya belum pasti sih sebenarnya ya. Tapi kalau ya again kalau Tuhan buka jalan gitu misalnya kan apa ya, aku kan memang suka di bidang kayak gini kan, apalagi bikin komik tuh aku suka gitu bidang ini gitu ya. Moga-moga sih di komikus lah, moga-moga ya kalau Tuhan buka jalan gitu ya. Aku berharap sih walaupun aku cuman ya one man worker gitu, maksudnya ngerjain juga baru sendiri gitu kan.
tapi ya aku bersyukur lah walaupun masih sedikit demi sedikit gitu. Nah kalau gitu ada nggak cita-cita suatu saat bakal ke Jepang untuk misalnya belajar atau kerja lah di sana? Kalau mungkin bawa keluarga ke sana iya ada ya, pasti ada juga gitu ngajak jalan-jalan gitu. Terus kalau kerja mungkin dari komik sih, tapi ya kembali lagi kalau Tuhan buka jalan gitu kan. Kalau memang nggak bisa percaya diri tapi ya gimana ya, ada keinginan juga pastinya sih. Terus apakah ada berencana untuk menggunakan pengetahuan yang sudah didapat untuk melayani atau bekerja yang tentang Jepang ini gitu? Sekarang kan aku udah menerima Tuhan kan, tapi aku masih juga suka Jepangan kayak gini juga kan. Ya kayak kalian menerima Tuhan tapi suka ke Korea gitu kan ya. Tapi ya itu kok apa ya, kadang lihat Jepang tuh miris juga gitu, maksudnya mereka katanya kreatif, talented gitu ya. Tuhan masih mereka bakat luar biasa. Masak iya, bikin anime iya, gimana iya gitu kan. Terus bikin program apa-apa juga banyak kan dari Jepang juga kan. Cuman ya itu mereka itu belum terima Tuhan sih gitu. Aku berharap mungkin kalau Tuhan bisa pakai aku gitu ya. Apalagi kalau bisa pakai aku lewat di komik. Memang komik ini tujuannya itu sih sebenarnya gitu. Walaupun action fantasi tapi aku ingin ceritain tentang kebaikan Tuhan sebenarnya sih. Tapi ya yang itu sih, Jepang juga penduduk Kristennya yang benar-benar Kristen dikit banget. Kemarin malah aku kira cuma 1%, ternyata kurang 0,5%, ternyata begitu gitu. Ya sedikit banget gitu kan. Ya aku cuma berdoa gimana ya. Padahal mereka teh banyak bakatnya dari Tuhan semua gitu. Tapi kalau misalnya mereka pakai bakat itu untuk Tuhan, jadinya bakal wah kan pasti. Jadi aku juga berharap ya aktor-aktor atau penyanyi-penyanyi favoritku ya aku doakan juga sih biar mereka bisa terima Tuhan juga gitu kan, bisa jadi garang terang juga, karena mereka tuh potensinya gede kalau buat Tuhan tuh sebenarnya gitu ya. Kalian mungkin juga aku percaya misalnya kalau kalian doain aktor atau aktris favorit kalian, penyanyi kalian juga doakan aja, mending doakan aja walaupun nggak kenal, walaupun mungkin gimana, tapi doakan aja, doakan kekuatannya gede kan. Siapa tahu suatu hari nanti mereka jadi terima Tuhan, terus malah ya nama Tuhan dipermuliakan dengan luar biasa gitu. Ingat kalau tentang Tuhan lah, aku udah angkat tangan gitu. Tuhan mah nggak ada batasannya. Udah susah tuh, nggak bisa menilai gitu. Angkat tangan, pasti Tuhan bisa sih kalau Tuhan mau. Ya pasti itu mah mantap. Oke, nah kita kan pernah dengar nih pernah belajar bela diri. Nah, bela diri apa yang dipelajari? Aku kendo sih, bela diri kendo yang dipelajari pas kuliah sih. Ya, pas awal kuliah. Terus bela diri itu bedanya apa sama bela diri lain? Kalau yang ini sih pakai senjata sih ya. Asalnya juga dari Kenjutsu kan. Kenjutsu tuh bela dirinya para samurai dulu kayak gitu kan. Cuman karena apa ya, modernisasi gitu kan, modernisasi, terus juga pasti ya sebenarnya Kenjutsu juga kayak ramen dan yang lain-lainnya. Setiap keluarga, setiap klan itu punya stylenya masing-masing. Punya stylenya masing-masing, punya cara taruhnya masing-masing gitu kan. Ya cuman ya biasalah kita jadi bidang olahraga kan, makanya modernisasi. Jadi si pendiri Kendo pertama tuh aku ingat namanya Naganuma Shirosaimun Kurisato. Nah itu dia tuh orang Itoryu, dari salah satu aliran satu pedang itu dia menciptakan nih olahraga Kendo, jadinya bela diri Kendo ini gitu. Dengan menggunakan teknik juga sederhana gitu, di simple banget gitu, dan lebih menekankan ke nilai-nilai kesatriaan, nilai-nilai pelayanan kayak gitulah gitu. Jadi kayak kalian tahu samurai kan kesannya kayak wah tinggi kan ya, apa namanya, pangkatnya kayak gitu. Tapi sebenarnya samurai itu apa ya, dia tinggi tapi sebenarnya tugasnya untuk melayani si shogun gitu. Nah, seperti itu gitu. Keren.
Sebenarnya baiknya sih kalau kita belajar bela diri menurut Alkitab. Oke. Waktu itu apa ya? Awal-awal terima Tuhan ya. Pas awal-awal terima Tuhan gitu. Aku masih latihan waktu itu kan. Udah nggak ekskul lagi di kuliahan kan. Masih latihan. Aku juga doa gini, Tuhan, ini bela diri sebenarnya berguna nggak buat aku gitu ya. Terus apa ya? Aku juga kayak sempat minta misalnya kalau enggak ya lebih baik tutup gitu. Tapi kalau Tuhan punya rencana, aku tahu lah gitu. Aku mau percaya gitu, Tuhan pasti ada rencana gitu walaupun aku masih ngelakuin ini. Tapi memang benar Tuhan melakukan kebaikannya ke aku juga gitu loh. Pas itu aku mulai ragu, aku masih pertahanin ini bela diri atau enggak. Dari tegurannya Yesus ke Petrus waktu itu, yang barang siapa menggunakan pedang, ia akan mati oleh pedang kan. Itu yang bikin aku kayak ragu sama bela diri ini. Tapi ada satu pendeta di sini bilang dia tahu aku kendo kan. Jadi dia bilang ada ayat yang nyempil tentang pedang juga kayak di mana antara Efesus atau Ibrani yang pedang yang firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun gitu kan. Berarti kayak pedang yang paling sempurna gitu ya kan. Terus ada satu lagi ayat lagi yang kenakanlah pedang roh yaitu firman Allah gitu kan. Tapi dari 3 ayat ini entah kenapa buat aku jadi nyambung banget gitu. Jadi barang siapa yang menggunakan pedang ya mati oleh pedang gitu. Kelihatannya teguran, tapi kalau buat aku kayak pedang apa dulu yang kita gunakan sekarang gitu kan. Kalau jadi sekarang malah dikeluarkan kayak ternyata pedang iman, sebenarnya pedang firman sebenarnya gitu. Harusnya yang aku pegang terus pedang firman kan gitu. Jadi ya aku hidup dan mati ya oleh firman gitu. Misalnya kalau seorang samurai si atasannya, si shogunnya, si tuannya gitu mengharapkan si samurai ini mati, ya si samurai ini yang merasa terhormat gitu. Ya kayak kita juga kan sesama anak Kristus juga, kalau Tuhan udah berfirman kita hidupnya sudah selesai di sini, ya kita merasa terhormat dong ya kan. Kita udah merasa terhormat gitu maksudnya. Dan mungkin kita tahu loh kematian bagi Kristus kan adalah hidup kan sebenarnya gitu. Jadi itu yang selama ini aku pegang sih. Terus ini juga dari latihan juga aku menyadari juga kalau memang benar-benar firman tuh kayak pedang sih. Jadi setiap kali aku kayak melakukan kesalahan, setiap kali aku kayak berdosa gitu, itu kayak aku nebas pedang tapi melenceng gitu. Jadi buat aku firman tuh, melakukan firman sama nebas pedang tuh mirip sama gitu. Jadi apa yang kita lakukan tuh ya seperti satu pedang gitu. Dan firman kan sempurna kan, Tuhan Yesus kan sempurna kan ya. Jika misalnya Tuhan Yesus melakukan firman, itu seperti kayak Tuhan Yesus menebas pedang sempurna itu segaris lurus. Itu yang terus berada di benak aku gitu. Jadi pas latihan kayak aku merhatiin pedangnya Yesus tuh pasti tegak lurus sempurna. Jadi aku nebas harus lurus. Walaupun sebenarnya kita manusia nggak ada yang namanya tebasan, kita latihan berapa lama pun juga nggak mungkin perfect lurus gitu. Jadi kayak belajar seumur hidup itu ya, kayak firman juga belajar seumur hidup kan. Kadang aku udah 5 tahun latihan kayak gini juga kadang melenceng ya. Tapi itu di situ aku diingetin Tuhan juga. Jadi ya orang yang udah belajar firman lama pun, melakukan firman baik pun udah lama banget, kadang mereka bisa melenceng gitu. Tapi kalau pas melenceng itu, apakah aku diem? Pas aku latihan pedang gitu, baru melenceng sekali, terus udah nggak mau main, nggak kan gitu. Kayak kita ngelakuin firman juga, aduh gue berdosa gitu, aduh salah gitu ya, atau waduh aku udah jatuh dalam dosa ini lagi gitu. Ya bukan berarti kita ninggalin firman kan, ninggalin firman sama aja kita lepas pedangnya gitu kan. Sedangkan di dunia ini pedang-pedang jahat tuh udah mulai siap gitu, kita harus pegang pedang firman kan gitu. Jadi itu sih yang jadi kayak pesan Tuhan buat aku gitu lewat si latihan ini. Terus juga sebenarnya aku waktu awal-awal baca Alkitab
aku baca dari Matius dulu kan sebenarnya itu, dan di situ aku menemukan benar Yesus tuh samurai sejati loh. Benar-benar gitu, maksudnya apa ya, dulu aku belajar dikit-dikit Bushido dari sensei kan gitu kan, wah pokoknya samurai harus melayani, samurai itu harus apa, jaga kehormatan, samurai itu apa namanya harus setia gitu. Yesus ada semuanya. Yesus ada semuanya. Terus juga apa, di pelajaran Bushido dulu juga bilangnya teknik pedang paling hebat adalah tidak menggunakan pedang. Yesus sudah melakukannya kan. Buat kita kan Yesus nggak menghakimi kita, atau mungkin Yesus juga nggak ngejahati kita, kan malah mengasihi kita gitu. Terus ini memang panjang sih. Santai. Terus apa ya? Iya begitu. Jadi yang samurai buat Kristus bukan cuma aku aja, tapi kita semua gitu, pendeta lah, anak Tuhan gitu. Kita samurainya, dan apa ya, Kristus Yesus tuh shogun kita gitu, atasan kita gitu. Jadi memang sebenarnya samurai begitu. Contoh ya, misalnya shogunnya Tokugawa gitu ya. Tokugawa dia punya samurai banyak nih, tugasnya buat nolongin orang-orangnya apa namanya, orang-orangnya kayak kenal gini, ini samurai dari mana gitu. Oh dari klan Tokugawa gitu si shogunnya gitu. Samurai ini ya mungkin berterima kasih ke samurainya, tapi yang namanya paling diharumkan si tuannya, si Tokugawanya ini. Jadi kayak kita juga gitu kan, kita kan anak Kristus gitu kan. Jadi ya kalau kita melakukan firman, yang dimuliakan pasti Tuhan kita gitu. Oh orang Kristen ya, wah Tuhan orang Kristen baik ya, kayak gitu ya. Dan kita yang mesti harusnya ke Kristus juga gitu, semua apa namanya pujiannya gitu. Makanya ini juga firman kan seperti pedang kan ya. Dan biasa si shogun itu menghadiahkan pedang bagus gitu, ke samurainya gitu. Ya, kayak Yesus menghadiahkan ini, Tuhan menghadiahkan firman ke kita, ini pedang gitu. Dan pedang bukan mainan loh ya kan. Jangan dipakai buat yang hal aneh-aneh gitu. Karena apa ya? Apalagi kalau firman kita lakukan buat menghakimi orang kan ya. Sedangkan kita kan nggak punya hak untuk menghakimi sebenarnya gitu kan. Walaupun kita mungkin banyak salah juga pada menghakimi gitu. Tapi yang ditekankan Yesus kan sebenarnya memang kasih kan ya. Dan ya itu di situ tertulis firman lebih tajam dari pedang bermata dua manapun kan. Ya sakit lah kalau orang misalnya dihakimi pakai firman Allah gitu, padahal kita bukan Allah, tapi kita menghakimi orang itu, oh gini berdosa, oh gini, itu kan jelek banget gitu rasanya kan gitu. Sedangkan ya terus efeknya si orang itu malah mikirnya, oh kok anak Tuhan begini sih, kok orang Kristen begini sih, oh Tuhannya orang Kristen begitu toh. Ujung-ujungnya yang kena jelek si atasan kita ini gitu, ujung-ujungnya kena jelek Yesusnya ini juga gitu. Kayak samurai dulu juga, oh itu pedang siapa? Pedang Tokugawa. Samurai dari mana? Samurai di Tokugawa. Oh berarti tuannya si Tokugawa ya sebegitu ya. Iya jadinya yang kena jelek ya pasti nama si tuannya gitu. Sedangkan kita harus jaga nama baik kan gitu. Walaupun jujur itu sulit loh sebenarnya, itu sulit loh. Terus ada ini lagi, ada apa namanya, pesan Tuhan lagi gitu. Dulu aku juga belajar Bushido, kayak ada dua tipe pedang, Katsujinken sama Satsujinken gitu. Katsujinken tuh life giving sword, maksudnya kayak memberi pengampunan gitu kan gitu. Biasa kalau dulu tarung, biasa lawannya dikasih kesempatan buat hidup untuk memperbaiki diri gitu. Nah, kalau Satsujinken biasanya ya itu penghakiman gitu, langsung bunuh kayak gitu kan. Nah, aku melihat dua pedang ini ada di Yesus juga gitu ya. Yesus datang ke dunia ini, dia membawa Katsujinken. Katsujinken tuh pengampunan, teguran, terus kasih kayak gitu kan. Apa-apa kasih lagi. Tapi kan kita tahu, tapi kan kita tahu loh, Yesus pada akhirnya Yesus akan menggunakan Satsujinken juga. Dia kan akan datang dan menghakimi kita kan. Dan Satsujinken dikeluarkan pada saat apa namanya, kejahatan udah memuncak. Nah kita tahu kan di Alkitab juga di akhir zaman kejahatan mulai memuncak kan gitu. Ya di situ aku lihat gitu,
Yesus sebenarnya beliau punya itu. Makanya aku bilang Yesus memang samurai sejati sih. Di situ sih aku awalnya terkesima dan mind blowing buat aku. Memang kayak pesan pribadi buat aku gitu. Semoga yang di rumah mungkin apa ya ngerti ya. Semoga yang di sini juga ngerti. Aku juga. Oke. Kalau menurut kalian awalnya ya samurai itu kayak apa sih? Aku penasaran loh. Kalau aku kayaknya kebayangnya pedang sih. Pedang yang Jepang. Ya, katana itu ya. Iya. Aku nggak tahu kalau itu ternyata kayak sebutan orang gitu. Iya. Kayak ya orangnya tahu pedangnya sih sebenarnya. Orangnya sebenarnya. Orangnya. Orangnya samurai. Ya soalnya aku tahu pedangnya. Pedangnya namanya samurai. So pedangnya katana gitu, ada macam-macam pedang sih sebenarnya. Oke. Yang standar katana, yang dipandang odachi, yang rada kecil kodachi, ya begitulah banyak sih. Dulu motivasi awal belajar bela dirinya karena apa jadi pengen belajar bela diri gitu. Oke. Kalau kalian dengar kata bela diri biasanya yang terlintas di kepala kalian apa? Pasti berani. Ya Mau buruk mau positif ya sebutin aja. kayak keras gitu loh. Kayak orang kita Iya. yang keras. Ya. Harus. Karena kan ya gitu. Kan bela diri kan pasti kayak kasar gitu loh. Iya. Jadi misalnya kayak keras, orang keras. Terus biasanya yang apa sih yang badannya tuh gede-gede gitu loh. Kayak udah mau Syukurlah aku badanku kecil aja. Motivasi awal-awal belajar bela diri juga aku juga kayak kebanyakan orang kayak gitu, yang berusin badan lah, ya untuk berani lah, untuk jadi kuat lah, terus apa namanya ya menarik lawan jenis lah, ya biasa lah kayak gitu. Itu ya cowok lah biasanya kayak gitu memang gitu. Tapi ya apa yang Tuhan sudah lakukan padaku ya begini jadinya. Jadi bela diri tuh apa ya, menolong mungkin iya gitu, tapi ya latihan rutin kayak gini juga lumayan gitu kekuatanku buat pelayanan, apa namanya, buat stamina, buat bantu orang kayak gitu. Terus juga ya dengan latihan pedang juga imanku dikuatkan gitu. Soalnya kayak sebenarnya kayak apa namanya, persekutuan kayak gitu ya, persekutuan gitu, kadang gereja gitu, bahkan gereja itu sendiri itu sebenarnya apa ya, kayak kumpulan samurai nggak sih? Nah, gitu ya. Pas latihan gitu atau misalnya perang menghadapi dosa gitu ya kan. Iya. Yang namanya ngayun pedang tuh ya apa namanya, nggak gampang gitu. Pedang apalagi firman kan sempurna, pedang yang sempurna itu nggak mungkin gampangan. Nah, kecuali kalau pedang dunia itu pasti ya mungkin gampangan, tapi ya menuju binasaan kan. Sedangkan melakukan firman kelihatannya simple gitu. Ada beberapa firman kayak simple itu, kasih gila. Simple kan, tapi kita gagal terus kan. Pas dicobain gagal terus kan. Itu sama aja kayak cuma satu tugasan doang, tapi kok melenceng terus gitu kan. Jadi di persekutuan tuh kayak misalnya ada yang ngebahas terus udah nggak kuat megang pedang, maksudnya orang ini kayak udah sulit buat melakukan firman lagi, kan dikuatkan lagi. Nah dikuatkan lagi tuh kayak ibaratkan pedangnya si orang ini, si firmannya ini, pegang lagi firman ini, pedang ini, maju lagi, kita lawan dosa lagi, kayak gitu. Itu yang jadi bayangan buat aku sendiri. Jadi ya kalian juga samurai jadinya gitu ya. Jadi bukan orang yang suka bela diri ini aja gitu, tapi memang kalian juga begitu. Kalian kan pasti suka Korea kan ya gitu ya. Ya maksudnya ada hal yang disukai gitu ya kan. Ada hal yang disukai gitu kan. Terus kalian juga lihat kan di gereja ini juga banyak kan yang suka Korea gitu. Terus ada yang pelayanannya nari juga kan. Iya. Sadar nggak sadar, aku perhatiin kalian. Ini apa namanya? Kalian suka lihat dance kayak Korea gitu kan. Nah, tapi itu malah jadi apa namanya? Berguna buat kalian pas pelayanan dinari, iya nggak? Tapi kalian mungkin nggak sadar ya. Tapi sebenarnya itu ya itu bisa gitu. Jadi menurutku ya apa yang kita suka, terus apa yang mungkin kita pelajari, ya serahkan ke Tuhan sih, memang benar gitu. Asal memang dalam bimbingan Tuhan aja gitu. Lalu dituliskan kan di Alkitab juga
akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan kan gitu kan. Jadi ya percaya aja sih. Beberapa orang yang di dunia bela diri mungkin pas terima Tuhan udah nggak melanjutkan bela diri, ya mungkin Tuhan udah kasih perannya di situ selesai sih. Tapi ada beberapa orang juga anak Tuhan yang masih menggembur di dunia bela diri gitu ya, karena mungkin Tuhan punya role di situ, naruhin peran mereka di situ gitu. Contoh kayak Christian, Manny Pacquiao gitu, petinju gitu kan, mereka anak Tuhan gitu tapi masih berkecimpung di dunia bela diri karena memang sebenarnya dipakai Tuhan sih. Mereka kayak apa ya, harus di area itu memang kayak mereka menyuarakan Tuhan sebenarnya gitu. Buktinya mereka sukses gitu. Dan mereka juga terus bilang Kristus yang bikin aku menang terus gitu. Makanya pasti ada peran sih, dan memang kita nggak bisa ngejudge orang sih. Ingat kan apa, pedang penghakiman cuma punya Tuhan ya. Kita cuma cukup sejinkan saja gitu. Nah, kita tegur boleh gitu, tapi apa ya, mengasihi, tegur mengasihi. Iya sih, soalnya memang kita nggak boleh menghakimi kayak gitu kan. Dan itu sih yang aku juga percaya kalau kalian juga mungkin tanya ke Tuhan gitu, Tuhan kenapa aku suka Korea, Tuhan kenapa aku kenapa aku suka Jepang gitu kan. Tuhan terus ya ceritain, aku juga jujur sebenarnya cerita ke Tuhan gitu, curhat gitu. Ya aku suka anime juga jelas gitu. Terus aku juga kayak wah karakternya keren ya Tuhan gitu ya. Coba ya bisa berani gitu. Itu aku ceritain loh benar-benar, tapi memang Tuhan merespon sih. Jadi apa ya, ada nilai tersendiri yang aku bisa petik. Terus juga ada juga karena menceritakan tentang anime manga kayak gitu, ya Tuhan kasih kreativitas ya, dan itu benar-benar numpuk nih di kepala masih ada dan belum dituangkan gitu kan. Rasanya gimana, ini cuma tangan cuma dua tapi gimana gitu kan. Jadi aku percaya buat kalian yang suka K-pop atau mungkin yang suka Jepang juga, ceritain aja ke Tuhan sebenarnya, jujur ceritain aja ke Tuhan. Tuhan punya rencana gitu, dan tanyakan Tuhan apa tujuan saya jadi suka Jepangan, apa tujuan saya untuk suka K-pop ini, apakah Tuhan mau pakai saya di area ini atau gimana. Biasanya pasti Tuhan jawab sih, dan aku percaya sih Tuhan pasti punya rencana kenapa kalian ditempatkan di situ sih. Buktinya kan banyak pelayanan nari gitu ya, terinspirasi dari K-pop, bisa aja kan. Yang penting tanya Tuhan ya guys. Ya, jadi yang aku dapat intinya kita bisa memakai hobi kita atau kesukaan kita untuk jadi melayani Tuhan gitu ya. Maksudnya yang kayak tadi saya bela diri ya bukan untuk kekerasan tapi kalau misalnya emang untuk melayani Tuhan dan Tuhan emang pakai kita, misalnya kamu lewat bela diri bisa melayani Tuhan, ya itu bagus gitu ya maksudnya. Jadi kayak setiap apapun yang kita pasti beda-beda lah ya kan, tapi itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan kalau kita mau gitu. Misalnya kita pakai itu, Tuhan aku mau melayani Engkau, memuliakan Engkau lewat apa yang aku lakukan di sini gitu. Itu bisa jadi berkat juga buat kita, buat orang lain. Ya, untuk pesan yang mungkin dari kalian yang belajar bela diri, yaitu pertama doa dulu. Terus ini bukti nyata ya dari aku sendiri. Aku sebelum terima Tuhan dan sesudah terima Tuhan, meskipun masih belajar bela diri, pas udah terima Tuhan, yang namanya buat kekerasan tuh udah benar-benar kayak tujuannya beda. Udah tujuannya beda banget gitu. Jadi aku pas latihan nebas kayak itu udah gak mikirin nebas orang, tapi mikirinnya kayak wah harus garis lurus. Pokoknya firman Tuhan tuh lurus luar biasa, dan aku harus ngikutin terus. Pokoknya melakukan firman kayak gitu terus. Jadi yang tertanam di kepalaku sekarang melakukan firman melenceng lagi gitu. Itu jadi dikuatkan sih. Pasti ada gitu. Yang penting selain ke Tuhan sih. Dan pokoknya semuanya pasti bisa jadi berkat, walaupun mungkin nggak dilihat sama orang lain. Apa yang kita lakukan nggak dilihat, tapi itu semua yang kita lakukan pasti lihat Tuhan. Dan kalau misalnya kita lakukan buat Tuhan pasti berguna. Ya, yang penting buat memuliakan Tuhan gitu. Karena kalau enggak ya percuma gitu. Seperti itu sih.
Nah segitu aja dari Cicertin hari ini. Terima kasih udah sempatkan waktu Terima kasih juga. jawab pertanyaan. Jadi kita tahu sedikit-sedikit lah Iya, tentang betul. Jepang. Benar-benar pengetahuan. Oke. Dan jangan lupa follow akun IG kami juga dari IBC karena infonya ada di situ semua, ada di deskripsi kok. Dan kalau mau komen tentang apa yang tadi udah dengar boleh juga. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih mas.